yang harus adik-adik lakukan ketika adik-adik lulus. Jadi nggak bisa SKP praktek itu didapatkan dengan praktek aja, nggak bisa. Yang mengeluarkan surat izin apotek Anda itu adalah Dinas Penanaman Modal. Jadinya kalau kita bikin 5 brosur ya udah 10 SKP. Pembelajaran, SKP pembelajaran itu kita dapatkan dari seminar, kemudian ikut CPD. Ya kalau di total-total nanti akhirnya ketemu 60 kok dari situ. Ketemu lagi di channel saya Apoteker Bayu Herdi. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik apa sih yang harus dilakukan adik-adik ketika lulus dari profesi apoteker. Yang pertama, kalian kan lulus dari profesi apoteker kan sudah dapat 3 macam surat kan, STRA, sertifikat kompetensi, ijazah, kemudian transkrip, ya kan? Oke. Yang pertama ijazah sama transkrip. Silakan adik-adik simpan, ya kan, yang baik, dan perbanyak seperlunya. Kalau perlu dilegalisir. Dokumennya dikeluarkan dari kampus itu adalah ijazah dan transkrip. Kemudian ada STRA. STRA ini yang mengeluarkan adalah KFN, yaitu Komite Farmasi Nasional, kantornya di Jakarta. Jadi kalau misalkan angkatan-angkatan apoteker yang lama mungkin ketika lulus sudah dapat STRA langsung beserta sertifikat kompetensi. Kalau untuk adik-adik yang kira-kira 5 tahun di bawah saya, kalau mau mendapatkan STRA sama sertifikat kompetensi itu harus ikut tes namanya OSC, OSP atau POPKA ya. Nah, ketika sudah dapat tadi STRA sama sertifikat kompetensi, STRA tadi kan dikeluarkan sama KFN. Kalau sertifikat kompetensi ini dikeluarkan oleh pengurus pusat IAI, nanti akan diberikan melalui pengurus daerah dan pengurus cabang di mana adik-adik itu diluluskan. Ketika adik-adik mau mengurus surat izin praktek untuk praktek di apotek, rumah sakit maupun di industri. Nah, yang paling penting itu ada 2 dokumen tadi, STRA dan sertifikat kompetensi. Kenapa STRA itu penting? STRA itu adalah surat tanda registrasi apoteker. Jadi Anda itu terregistrasi dan diakui sebagai apoteker itu dengan adanya STRA itu tadi. Meskipun di samping ada ijazah sama transkrip yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan atau universitas. Terus kalau sertifikat kompetensi ini itu adalah sertifikasi kemampuan atau kompetensi adik-adik, bahwa kompetensi adik-adik itu update selama masa berlaku sertifikat itu. Terus STRA sama sertifikat kompetensi ini digunakan sebagai syarat untuk mengurus surat izin praktek adik-adik baik di apotek, rumah sakit maupun industri. Gimana cara ngurusnya? Yaitu kalau misalkan adik-adik langsung bekerja di daerah itu, ya langsung saja adik-adik itu lulus kan terdaftar sebagai anggota PD IAI atau pengurus daerah IAI, yaitu pengurus daerah yang berada setingkat provinsi. Nanti adik-adik itu ketika lulus diserahkan oleh fakultas ke pengurus daerah itu dan langsung menjadi anggota pengurus daerah itu. Contohnya misalkan adik-adik dari universitas di kota daerah Sleman, Yogyakarta, berarti adik-adik langsung anggota pengurus daerah IAI Yogyakarta. Ketika adik-adik mau bekerja di Sleman, otomatis adik-adik akan mengurus surat mutasi dari pengurus daerah IAI DIY ke pengurus cabang di Sleman. Pengurus cabang Sleman itu akan memberikan rekomendasi untuk adik-adik untuk mengurus surat izin praktek apoteker. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang dilengkapi. Jadi kalau misalkan surat izin itu kan ada 2, ada SIPA, kemudian ada SIA. Kalau SIPA itu adalah surat izin praktek apoteker. Jadi surat yang melekat dan Anda itu legal untuk praktek di situ. Jadi istilahnya SIPA itu adalah SIM gitu loh. SIM-nya Anda mengemudi. Kalau di istilah mengemudi loh ya. Kalau surat izin apotek itu adalah STNK-nya. Jadi surat izin untuk bangunannya gitu loh, bangunan tempat Anda berpraktek. Nah, dokumen apa sih yang dipersiapkan untuk mengurus SIPA atau SIA? Kalau untuk dokumennya itu beda-beda antara daerah satu dengan yang lain. Tapi intinya adalah yang pertama adalah KTP, kemudian STRA, sertifikat kompetensi, kemudian ijazah apoteker,
yang dilegalisir. Dan nanti itu berkas itu diserahkan ke dinas kesehatan. Karena kenapa dinas kesehatan? Karena dinas kesehatan lah yang akan mengeluarkan surat izin praktek apoteker Anda. Lain kalau SIA itu surat izin apotek. Jadi adik-adik itu melengkapi dokumen yang lebih banyak dan lebih rumit daripada SIA, karena di situ nanti akan ada dokumen bernama IMB, kemudian sertifikat, terus SLF, kemudian dokumen-dokumen penunjang lainnya. Saya nggak begitu hafal. Kalau misalkan mau tahu lengkapnya ya saya silakan datang ke Dinas Penanaman Modal. Kenapa kok Dinas Penanaman Modal? Karena yang mengeluarkan surat izin apotek Anda itu adalah Dinas Penanaman Modal. Jadi nanti adik-adik datang ke Dinas Penanaman Modal dan nanti akan diberi form berisi persyaratan pengurusan SIA. Kalau misalkan pengurusan SIPA itu sebenarnya nggak terlalu lama sih, SIPA atau SIA, kalau asalkan berkas lengkap itu kurang lebih ya sekitar 2 minggu sampai sebulan lah. Apalagi sekarang sistemnya OSS itu lebih dipermudah lagi. Pokoknya berkas lengkap, nanti akan SIPA sama SIA itu akan dicetak by system. STRA sama sertifikat kompetensi ini ada masa berlakunya. Jadi masa berlakunya itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Ya ada yang lebih singkat. Kalau STRA itu pasti 5 tahun. Kalau sertifikat kompetensi itu biasanya kan ada yang nggak sama sertifikat sama STRA, jadinya ada yang berlaku cuma 3 tahun atau 4 tahun mengikuti masa berlaku STRA. Nanti akan diperpanjang lagi. Nah, kalau memperpanjang STRA itu biasanya bisa dilakukan minimal 6 bulan sebelum STRA itu habis. Caranya kita tinggal mengajukan permohonan perpanjangan STRA di situs KFN. Di situ nanti kita akan download formulir, kita lengkapi formulirnya, kemudian kita kirim berkas kita ke KFN, sehingga nanti kira-kira sebulan itu nanti berkas akan dibalas KFN dan STRA kita akan terbit yang baru, berlakunya 5 tahun lagi, sama seperti SIM sama STNK. Jadi berlakunya ya 5 tahun, jadi harus 5 tahun. Kalau sertifikat kompetensi itu perbaruannya dengan mengikuti bisa dengan 2 cara. Kalau 2 cara, yang pertama itu mengikuti OSC. Jadi kalau misalkan sejawat apoteker yang selama 5 tahun ini tidak praktek atau belum memiliki sertifikat kompetensi, bisa diperpanjang dengan mengikuti OSC. Jadi kita tinggal datang, kemudian bayar biaya OSC, ikuti tesnya sampai selesai, dan saudara atau saudari sejawat akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Terus bagi yang praktek tidak bisa mengikuti OSC, nah caranya dengan mengisi borang, ya kan, borang resertifikasi namanya. Di situ nanti akan ada 5 macam jenis SKP ya. SKP-nya itu ada SKP pembelajaran, kemudian SKP praktek, SKP pengabdian masyarakat, kemudian SKP pengembangan ilmu, dan SKP penelitian atau publikasi. Nah, nanti akan saya bahas secara lengkap di video saya selanjutnya, cara resertifikasi menggunakan borang. Ya, kemudian tadi kalau misalkan kita mengisi borang itu minimal ada 3 macam SKP, atau biasanya yang umum itu SKP praktek, itu isinya adalah lama kita praktek atau jam-jam praktek kita. Itu biasanya SKP-nya antara 60 sampai 75. Kemudian ada SKP pembelajaran. SKP pembelajaran itu kita dapatkan dari seminar, kemudian ikut CPD, ikut webinar. Terus studi S2, studi S3 itu masuk SKP pembelajaran. Bobotnya ya sekitar 60 sampai 75 SKP dalam waktu 5 tahun. Dan yang ketiga yang SKP yang kebutuhannya sedikit tapi penting itu SKP pengabdian masyarakat. Nah, SKP pengabdian masyarakat ini bobotnya hanya 7,5 sampai 15. Itu bisa kita dapatkan dengan memasang spanduk atau poster, kemudian kita aktif di organisasi IAI, terus ikut sosialisasi dan lain sebagainya itu. Jadi nanti kalau misalkan sudah terkumpul 150 SKP selama 5 tahun, ya kita kumpulkan borang itu di
PC kita berpraktek, kalau SKP praktek kita dapatkan dengan melakukan praktek menggunakan jas profesi di sarana pelayanan. Jadi di situ dipersyaratkan sekitar 60 SKP kan. 60 SKP itu bisa kita dapatkan pertama 2000 jam pertama itu kita akan mendapatkan 30 SKP. Ya kita praktek aja 5 tahun 2000 jam. Kalau dihitung-hitung sih seharinya kalau kita praktek rutin ya tiap hari itu 1 jam aja udah cukup. Terus kita dapatkan lagi dengan cara penambahan jam praktek lebih dari 2000 itu maksimal kalau nggak salah sampai 3000 jam atau nambah 1000 itu akan ada tambahan sekitar 10 SKP. Jadi ya nanti 40 SKP lah dari situ. Dari praktek itu tadi loh ya. Kemudian SKP-SKP yang lain bisa kita dapatkan dengan cara menjadi pendamping minum obat ya kan, itu 5 SKP kalau nggak salah. Terus monitoring efek samping obat, kemudian home care, terus aktif dalam pokja atau pertemuan kefarmasian diskusi minimalis, terus membuat dokumen PMR, kemudian dokumen monitoring terapi obat, membuat brosur atau leaflet. Jadi brosur atau leaflet per brosur itu sekitar 2 SKP kalau nggak salah. Jadinya kalau kita bikin 5 brosur ya udah 10 SKP. Ya kalau di total nanti akhirnya ketemu 60 kok dari situ. Jadi nggak bisa SKP praktek itu didapatkan dengan praktek aja, nggak bisa. Jadi harus ada tadi kegiatan-kegiatan lain. Terus gimana kalau misalkan berkas itu sudah lengkap? Nah, ya kita kumpulkan kan, itu kan 5 tahun sekitar 150 SKP. Berkas tadi soft copy, berikut data pendukungnya tadi misalkan sertifikat yang kita dapatkan itu kita lampirkan, absensi kita praktek kita lampirkan, kita kumpulkan ke bagian verifikator di pengurus cabang. Pengurus cabang kita berpraktek. Nah dari situ nanti pengurus cabang akan menilai borang kita dan nanti borang kita akan kita kirim ke pengurus daerah. Nanti pengurus daerah akan mengirim ke pengurus pusat sampai nanti berkas sertifikat kompetensi itu tiba di tangan kita. Terus bagaimana kalau misalkan adik-adik misalkan nih rumahnya di Kalimantan ya kan, misalkan di Pontianak misalkan, kuliahnya tapi di sini, nah, mau praktek mau buka apotek sendiri di sana, gimana sih caranya? Ya tadi kan adik-adik saya katakan di awal itu ketika adik-adik itu lulus anggota IAI DIY kan, nah nanti tinggal mutasi berkas, namanya lolos butuh itu. Mutasi berkas, kumpulkan persyaratannya. Kalau misalkan adik-adik sudah berpraktek, ya buatlah borangnya. Nanti akan ada surat pengakuan bahwa dari PC itu bahwa adik-adik misalkan praktek selama sekian dan mendapatkan berapa sekian SKP. Sistemnya adalah sunah sih, mau adik-adik klaim SKP ya bisa, kalau adik-adik mau ikhlaskan ya nggak apa-apa. Nah terus dari situ nanti berkas akan dikirim ke pengurus daerah yang ada di Kalimantan Barat tadi, tempat adik akan praktek atau buka apotek di sana. Nanti berkas itu akan diteruskan di pengurus cabang, misalkan praktek tadi di Pontianak, jadi pengurus cabang Pontianak. Untuk adik-adik urus nanti selanjutnya untuk berkas SIPA sama SIA di apotek yang akan adik dirikan di Pontianak. Mungkin itu dulu bagaimana sih yang harus adik-adik lakukan ketika adik-adik lulus. Oke, mungkin sedikit obrolan dari saya itu membantu. Jangan lupa kalau misalkan adik-adik tertarik silakan like, subscribe, komen, dan share untuk mengikuti video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.